Terus majalah gue di lampu merah, me, Iya, gitu, seneng bahagia banget ya. gitu, Benar-benar. populer, and then I have my own money. Ya, itu penting ya, paling penting. It's not my goals. Yang gue udah happy bisa independen gitu. Jadi nggak, memang sampai detik ini pun kalau ada pekerjaan, it's not because of gue mau kaya raya gitu. Jadi karena ya gue, I have enough aja. Gue mau sekolah ada, gue mau traveling ada gitu. Jadi nggak yang Enjoying life lah ya, basicnya enjoying Beb ya. life ya. Dan Hai, kembali bersama saya Hira SKV di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Dan sekarang saya kedatangan seorang tamu yang istimewa banget, super spesial, superwoman yang satu ini, Mbak Wanda Hamidah. hai. Aduh, nih ya Mbak Wanda ini sebenarnya teman yoga aku, teman ngopi, guru yoga. Kalau kita yoga dulu bareng-bareng, tapi kalau dia udah jadi guru, aku masih jadi beginner aja sampai sekarang. Nggak maju-maju gue, Beb. It's okay, yang penting progress, Ji. Beb, thank you so much udah dateng di podcast Hierarchy Insight Thank ini. you for having me. Yes, very happy to see you, to be here. Kemarin tuh terakhir ketemu sama Wanda pas lagi premier film ya. Yes. Gitu, premier film terbarunya Mbak Wanda. Terima kasih sudah datang. Jangan lupa nonton ya. Paku Tanah Jawa. Sekalian promo. Oke, Wan, mau nanya, kita mau pengen ngobrol nih ya di Hierarchy Insight ini. Biasanya aku tuh nge-explore dari masing-masing narsum nih perjalanan hidupnya mereka. Oh, panjang sekali. Panjang ya, bisa bikin novel, kita bisa bikin sinetron nih. Mau memasuki kepala 5. Waduh, biasanya kita ngobrol di coffee shop, sekarang di podcast lah ya, gitu. Jadi dari awal muasalnya nih Beb ya, lu kan dulu kan mulai tuh dari modeling, dari gadis sampul ya? Mode sih pertama kali. Mode? Setelah itu gadis. Oke. Boleh diceritain nggak tuh asal muasal mulai pecah? Pecah. Iya, memang gue mulai karir di dunia modeling tahun 89. Ntar gue berapa ya? Nggak, bercanda. Kelas 1 SMP tuh? Kelas 1 SMP, cover majalah mode, kemudian ke gadis, kemudian ke Femina, kemudian ke Dewi, kemudian ke semuanya. Akhirnya, tapi gue, I'm into modeling so much ya. Awalnya dari modeling sebenarnya justru ya? Iya, karena di modeling itu, siapa yang nggak suka sih, kayak lu masih 12 tahun, and then your face is all over the cover of magazine. Apalagi zaman dulu tuh nggak ada sosial media ya, Bo, gitu. Jadi kalau ada di majalah tuh kayaknya, wah. Terus majalah gue di lampu merah, iya, bahagia banget ya. Gitu, benar-benar. Populer, and then I have my own money. Ya, itu penting ya, paling penting. Honor pertama saya 45.000 pemotretan cover majalah mode. Seriously? Serius, oh ya. my God, oke. Seneng karena gue udah 12 tahun, gue punya duit sendiri, gitu. Jadi financially independent. Gue bisa independen, I pay my own school. Wow. Terus I pay my own kuliah, I pay everything, my traveling, my semuanya dengan uang gue sendiri gitu. Tapi ya I'm into modeling. Waktu itu ditawarin sinetron, apa segala macam gue nggak mau. Tetap fokusnya di modeling awalnya. Pokoknya di modeling karena balik lagi waktu itu kan nyokap bokap ya, you know ya, gue kan ada Arabnya, bokap gue Arab. Jadi syaratnya adalah tidak ada foto buka-bukaan. Yang kedua, tetap harus sekolah, nggak boleh tinggal. Jadi gue nggak mau main sinetron karena tahu kan habis waktu ya. Walaupun ya, wah itu akan menjamin secara materi ya, pasti umuran segitu punya duit banyak sinetron. Iya. Akan kaya raya gitu. Tapi well, it's not my goals. Yang gue udah happy bisa independen gitu. Jadi nggak, memang sampai detik ini pun kalau ada pekerjaan, it's not because of gue mau kaya raya gitu. Jadi karena ya gue, I have enough aja. Gue mau sekolah ada, gue mau traveling ada gitu. Jadi nggak yang enjoying life lah ya, basicnya life, ya. Dan gue nggak mau tersiksa melakukan sesuatu yang
gue merasa tersiksa walaupun uangnya banyak ya, gitu betul, kayak betul. ya kan tahu sendiri ya sinetron mungkin sampai hari ini kan syuting pagi pulang pagi lagi gitu. But you kayak, don't have the freedom, you don't have the freedom of time, you don't have a gitu. life. I don't want that gitu. Jadi gue fokus di modeling while gue finish my school and everything gitu. Mungkin kalau dilihat I'm into politics sebetulnya dari kecil, makanya kalau dilihat dulu gue baca-baca cover-cover majalah garis mau jadi apa politician, I wanna be diplomat dari gue 12 tahun. Oh dari dulu memang cita-cita jadi seorang politisi, luar biasa nih. Mau jadi diplomat, mau jadi ini, I read a lot dari 12 tahun pun gue udah kayak 12 tahun kayak baca bacaan gue udah politik semua. Gue udah baca koran dari gue SD gitu, jadi ya, but I love modeling gitu. Jadi semua passion gue ya memang di situ. Toh akhirnya kenapa juga gue ambil hukum, mau ambil hubungan internasional, international law, major gue international law waktu di S1 Trisakti, kemudian gue lanjut S2 di notaris hukum juga di Fakultas Jadi notaris Universitas sekarang ya, Indonesia. luar biasa banget. Yes. Keren banget emang Mbak Satu ini. terus. Biasa aja kok, ya gitu. Jadi ya. Tapi kan luar biasa banget ya, jarang banget kalau aku ngeliatnya jarang banget seorang model yang memang really into politics gitu. Nah terus udah gitu dirimu juga memang go into politic world lah ya ke dalam dunia politik ya Beb ya. Menurut lu sebagai seorang perempuan nih Beb, perlu nggak sih seberapa besar sih peran perempuan di dalam dunia politik? Iya, gini ya, kalau lo lihat di Indonesia, perempuan jauh dari rasa dan kata keadilan sih, gitu ya. Baik kita kalau lihat dari opportunity pekerjaan. Walaupun katanya udah gender equality? Still the same. Itu pada prakteknya juga nggak begitu sih, gitu. Kayak masih ada ketimpangan perempuan dan laki, gitu. Kayaknya kalau laki itu ya termasuk juga di politik sama aja. Terus jadi masih ada yang kayak kalau laki-laki itu kan kita mengakui gender equality tapi di dalam prakteknya kalau laki-laki itu kayaknya it's given, kalau perempuan it's taken gitu, kayak gue harus membuktikan diri gue 10 kali lipat dari laki-laki bahwa gue capable to do it gitu. Dan gue punya kapasitas melakukan itu gitu. Kalau laki-laki kayak given aja, I'm sorry ya, mau padahal mampu nggak mampu ya. Kalau perempuan lu harus menunjukkan 10 kali lipat effort lo. If you don't have that connection gitu ya mungkin ya. Ya gitu. Jadi terus belum lagi kalau ketimpangan seperti gini ya. Banyak hal sih maksud gue yang kita masih nggak mendapatkan perlindungan secara hukum ya kalau perempuan. Kita lihat banyak kasus-kasus, let's say, karena gue juga mengalami sih ya, as a single mother, we feel so unprotected gitu. Gue melihat banyak sekali laki-laki yang tidak menafkahi anak-anaknya ketika get divorce, tapi sebetulnya ada putusan pengadilan, tapi putusan pengadilan itu tidak bisa dieksekusi juga, gitu. Betul. Akhirnya perempuan menanggung beban 2 kali lipat sebetulnya, physically, mentally, financially, to provide their family, gitu kan, unprotected dong. Betul. Itu padahal kalau di luar negeri, ya lo bisa masuk kita penjara, kalau di sana ribet banget kalau di luar ya. Dipotong dari perusahaan. Kalau di sini kan nggak ada seperti itu. And then di banyak persoalan juga, gue suka sedih tuh kalau nonton cerita-cerita yang anaknya dibawa lari ayahnya terus nggak dikasih ketemu sama ibunya gitu, and then the mother cannot do anything. Banyak ya cerita-cerita viral yang bahkan baby yang masih menyusui gitu kan, we feel unprotected as a women kan gitu. Nah itu sampai detik ini pun belum bisa dibenahi oleh pemerintahan sekarang. Terus belum lagi kita bicara pelecehan seksual, kekerasan itu seksual, banyak banget ya, KDRT dan lain-lain gitu. Jadi perempuan ya menjadi korban berlipat-lipat gitu. Jadi ya of course we have to enter the politik untuk membuat perubahan gitu. Tapi kita masih banyak duduk ya. Kalau kita nggak duduk, yang bikin rules laki-laki
sebagai impact-nya gimana buat kita. Karena tidak ada yang vokal menyuarakan suara hati perempuan gitu intinya ya Beb ya kali ya. Iya, maksudnya they don't put their shoes in our shoes gitu kan. Jadi ya itu sih yang masih banyak PR buat perempuan yang harus dibenahi. Jadi ya gender equality sekarang itu masih lip service kalau menurut gue, tapi belum in the real world. In the real world belum. Itu bayangin ya, kita banyak ngerasain deh, nggak cuma misalnya kita yang golongan akademisi atau menengah, working class. Aku kalau lihat ke bawah, turun ke lapangan, apalagi I have asisten rumah tangga yang ya udah, jadi menikahnya juga nggak secara legal ya, banyak perkawinan siri. Tapi kemudian suaminya punya anak, tinggal nikah lagi, itu anaknya bercacaran di mana-mana. Dan yang membiayai perempuan istrinya, gitu. Maksudnya jadi, si ibu akhirnya yang membiayai. Mbak gue yang kerja 18 tahun, ya dia sampai jadi asisten rumah tangga untuk menafkahi anak-anaknya. Dan ini it's happen everywhere ya. Yes. Kalau gue kemarin turun ke bawah ke lapangan, ada masih 19 tahun punya anak 2 gitu yang busy with the kids, tapi dia pun sendiri dengan punya anak 2 kan jadi nggak bisa kerja ya, laki-laki kemana bapaknya anak-anak, I don't know gitu, udah kan menikah lagi, things like that gitu yang. Dan ini banyak ya sebetulnya, masih sangat banyak ya, di Indonesia. Kalau kita lihat yang di masyarakat ke bawahnya juga, dan nggak bisa ngapa-ngapain aja gitu, jadi masih perlu perjuangan keras. Apa yang bisa kita lakukan untuk ini, Beb? Ya sebisa kita aja sih, maksudnya kalau bisa ya memberdayakan mereka dengan cara-cara yang apa yang kita punya sih, we can give them skills ya, seperti yang kamu lakukan dengan usahamu gitu ya, memberikan banyak kesempatan perempuan untuk mengasah kemampuan mereka sehingga mereka menjadi, ya kita ngomong di luar lebih hukum lah ya, mereka menjadi bisa independen karena mereka punya skills yang bisa membuat mereka mandiri secara finansial. Itu sih menurut gue penting, perempuan sekarang punya skills. Emang berat ya jadi dalam pembahasannya nih. Ya kayak gue aja gitu, kayak kalau sekarang mendefinisikan gue like I have to do everything gitu kan. Kalau ya kadang-kadang capek ya, jadi notaris gitu, modeling ayo, guru yoga juga loh. Iya gitu, jadi maksudnya kita survive kan karena we have talent, when we have skills yang kita asah terus bertahun-tahun, bahkan kalau gua I can say puluhan tahun. Kalau ditanya lu ngajar yoga, iya udah berapa lama? Gua yoga udah 20 tahun loh gitu, jadi bukan yang baru tiba-tiba ya, betul. Notaris ya, S1, S2 gue notaris dari tahun berapa? 2006 loh gue udah jadi notaris. Wow, udah hampir 20 tahun juga ya. Modeling since I was 12 gitu, jadi ya mengasah kemampuan aja. Dan sekarang itu yang perlu diperlukan buat perempuan itu adalah memberikan access to education pertama. Yes, itu penting karena banget. Perempuan pasti, terutama di masyarakat menengah ya, masyarakat menengah ke bawah, mungkin buat kita yang udah modern, it's like my parents, laki perempuan punya kesempatan yang sama untuk kuliah. Dan bapak gue, you have to go to school gitu. Tapi kan kalau di masyarakat menengah ke bawah masih banyak yang mereka mementingkan anak laki-lakinya dulu yang sekolah, anak perempuan udah nikahin aja. Padahal dengan menikahkan anak itu mereka pikir adalah meringankan beban mereka, ternyata enggak. Gitu. Ternyata ketika habis itu punya anak, bebannya makin bertambah gitu. Itu kan sad ya. Jadi yang mereka perlukan ya access to education, and then access to kesempatan untuk bekerja, berkarya, mengasah kemampuan mereka sebetulnya di bidang apapun. Kalau nggak punya kesempatan di education ya ambil skills deh, apa aja gitu. Karena skills juga help. Maksudnya kayak gue mungkin awalnya gue yoga, gue ngerasa it's just a hobby. Tapi ternyata pas COVID, gue bisa survive. Gue mengajar yoga, private yoga gitu. Skills gue menyelamatkan gue dari. Akhirnya, jadi awalnya mengajar itu pada saat COVID, Beb? Enggak juga kan? Sebelumnya udah ngajar kan? Tapi kan ketika kita sepi job di saat COVID, misalnya nggak ada film, nggak ada syuting, klien, notaris and everything.
lo mau ngapain, mau Iya, kerja betul. apa, kayak Benar. gitu. Gue ya udah mau private yoga enggak, gue ajak teman-teman gue untuk mau private nggak, yuk yuk gitu. Itu yang Ah, ah. skills yang menyelamatkan gue dari Betul, betul. to feed my kids, Iya. things like that gitu. Jadi ya, jadi kalau diperlukan apa ya itu access sih, they need access perempuan. Di luar sana terutama perempuan ya yang masih banyak eh, tidak tahu atau bahkan tidak terekspos terhadap akses tersebut. Mereka nggak tahu harus kemana. Kita ngomongin yang di pedalaman atau di luaran sana, bahkan mungkin di Jakarta itu sendiri kalau kita udah ngomongin yang masuk-masuk ke ganggang dan lain-lain, they don't have the access to it gitu kan. Nah. Sehingga akses terhadap edukasi tadi, walaupun di kota besar sendiri menurut aku masih banyak ya kita Banyak. yang mindsetnya mungkin masih belum terbentuk gitu kan. Karena apa? Karena kurangnya edukasi tadi, Ya. kurangnya akses Sebetulnya terhadap kalau kita punya keahlian apapun itu, kalau diasah secara baik sih menurut gue we can survive gitu tapi kita memang nggak boleh menyepelekan hal-hal yang kecil ya. Kita harus punya kemampuan yang terus diasah. Let's say ya kemampuan kecil deh, sekedar Mbak, aku bisa lurur, aku bisa cat rambut, aku bisa manicure, pedicure. Ya, lo asah aja kemampuan lo di situ gitu. Terus sekarang kita sekali panggil manicure, pedicure berapa? 100,000? Iya, 200,000 minimal itu. gitu. Jadi sebetulnya ada kesempatan, tapi maybe they don't have the skills. Ini yang akses ini yang sebesar-besarnya harus dibuka. Termaksud menjadi, let's say, ya asisten rumah tangga, atau ya paling besar lagi sebetulnya sekarang aja di mana banyak pengangguran, tapi gue misalnya ya let's say now gue di stage yang orang tua gue udah sangat tua, gue perlu pengurus Buat perawat orang tua, buat orang tua gue, dan I find it hard to find. Bayangin nggak? Really? Ya, perawat yang bisa mengurus orang tua, apalagi my mom is now udah demensia. Jadi dia perlu orang yang nggak cuma mendiamkan dia, tapi now how to interact with parents gitu kan. Itu skillnya beda ya gitu. Tapi itu aja susah, kualifikasi perawat seperti itu aja susah, dan ternyata kalaupun ada yang berkualitas mahal banget, Beb. Dan pasti maksudnya nggak banyak juga biasanya kan. Tapi kan berarti sementara kita punya sumber daya manusia yang banyak, tapi yang punya skills itu kan sedikit. Padahal kalau mereka punya skills, I think they can survive. Mungkin itu juga ya, kalau misalnya aku lihat yang perawat yang khusus mengurus orang tua dibanding dengan yang babies. Iya. Kayaknya orang tuh lebih banyak fokusnya kepada perawat babies ya. Padahal sebenarnya kebutuhan terhadap perawat orang tua tuh banyak besar juga ya. Banyak banget. Termasuk sebetulnya ya gue baru sekarang menyadari maksudnya ternyata ini ya perlu banget. Iya. Gitu. Once Dan we are in that. di luar negeri mereka mahal sekali, Beb. Iya, gitu. banget. Iya, jadi sebetulnya opportunity banyak, cuma ya memang aksesnya itu harus ada. Nah, Beb, kalau sekarang posisi di politik lagi gimana, Beb? Kalau boleh? Nggak ada, karena saya kan suka balelo ya di politik. Jadi ya, tetap maksudnya as a politician yang penting kalau buat gue gini, karena basic gue kan as aktivis ya, jadi yang bagus akan gue bilang bagus, yang nggak bagus akan gue bilang nggak bagus, yang benar, yang salah. Jadi gue bukan politician yang just go with the flow. Oke, kita dukungan mengarah ke sini ya. Kalau ada yang nggak benar ya gue bilang nggak benar. I cannot follow gitu. Kalau benar pasti dengan senang hati gue akan support dan bekerja sama gitu. Jadi ya makanya gue juga nggak menggantungkan hidup gue 100% in politik. Kalau in politik itu sebetulnya lebih ke amar ma'ruf nahi mungkar ya, bahwa yang benar ya lo dukung, yang salah lo juga harus yakin yang salah gitu. Karena ya misalnya gue menyuarakan keresahan gue, let's say on human rights, violence yang banyak terjadi di Indonesia, kemudian kerusakan lingkungan gitu, kemudian undang-undang ITE yang banyak kebebasan berpendapat, bahkan banyak korban yang ketika bersuara bukannya dibantu malah dimasukin penjara, things like that gitu, yang
membuat gue resah. Tapi ya politik itu memang untuk menuangkan keresahan gue, dan ketika one day lo terpilih ya you have to give them solution atas keresahan-keresahan itu, nggak sebaliknya. Yang terjadi kan sebaliknya, banyak orang menduduki posisi yang justru menimbulkan keresahan oleh masyarakat. Nah gitu, itu yang ya paling nggak prinsipnya ketika gue nggak bisa membantu masyarakat, gue nggak menjadi part of the problem. Gitu. Masih banyak solusi yang bisa kita kerjakan di luar politik juga. Jadi dan nggak mau post power syndrome juga ya. Orang tuh kalau post power syndrome di politik, rata-rata mereka ingin terus berkuasa sehingga menghalalkan segala cara. Nah ini yang gue nggak mau di situ gitu. I still have a lot of things to do. Bagusnya mungkin karena dirimu itu kan punya banyak hal ya, maksudnya as a yoga teacher as well, notaris juga, modeling juga, main film juga, jadi you still have maksudnya banyak dunia di luar itu sendiri ya nggak sih? Iya, gitu. tapi Jadi kan nggak benar-benar yang fokus satu. Kalau mungkin fokus satu mungkin akan. Nah gue nggak mau merasa gini loh, intinya gue nggak mau merasa tersandera. Iya, oke. Dan nggak mau, kita kan yogis ya. Kita nggak boleh udah nggak boleh banyak attachment yang, waduh nanti kalau gue nggak menjabat lagi, gue siapa nih, gue nggak dianggap orang, things like that. Itu kayaknya udah lewat ya Beb ya. Udah selesai deh gitu. Bener. Kayaknya sekarang gue hanya mau melakukan hal-hal yang gue enjoy, gue suka. Alhamdulillah kalau itu bermanfaat buat masyarakat. Yang penting gue nggak melakukan sesuatu yang banyak mudaratnya, let's say corruption and everything gitu. Jadi ya itulah. Sepanjang perjalanan dirimu di dunia politik nih Beb, nih karena baru ya kita ya dapat narsum seorang wanita and politician gitu. Jadi dalam politician nggak punya jabatan. It's okay, but you are still in that world gitu kan. Yeah, I'm into politics. Maksudnya sebagai seorang Wanda Hamidah yang sudah melanglang buana di dunia perpolitikan, pelajaran paling penting apa yang didapat sebagai seorang politician? Jangan pernah mengkultuskan seseorang, ya. Karena lo tau kan, gue tuh di politik tuh dari gue in the early age, nggak ada lo orang 18 tahun jump into politics. Well, that's me. Waktu pertama kali reformasi kan, I was activist Trisakti 98 kan. Jadi ketika itu masih idealis dan gue mendukung waktu itu kan wah Amin Rais banget gitu. Tapi sekarang setelah gue melihat, gue udah banyak sekali melihat manusia yang dari awalnya I can say good people ya, yang idealis, good people dalam perjalanannya ketika meraih kedudukan politik dan jabatan yang tinggi, banyak yang berkhianat gitu. Jadi itu yang membuat gue, I don't wanna be like them gitu. Gue nggak mau tersandra, sehingga kemudian gue dipercaya ketika dia dalam kesusahan. Let's say manusia yang banyak di surga nanti adalah orang-orang yang we can say orang-orang yang miskin yang bersabar atas cobaannya dia. Dan lo tahu yang gagal, yang nggak banyak di surga adalah orang-orang yang diberikan nikmat karena mereka nggak bersyukur. Istiroj tadi ya. Iya, jadi orang-orang yang dikasih power, dikasih wealth, kekayaan, dan mereka nggak bersyukur. Yang paling banyak di surga yang bersabar. Jadi yang miskin yang paling banyak, we can say that gitu. Jadi karena mereka sabar. Iya, jadi orang-orang, jadi ya kalau hidup gue begini-begini aja ya gue bersyukur banget gitu. Karena gue takut juga ketika gue ditempa dijadi kekuasaan, tiba-tiba gue bisa jadi presiden, gue berkhianat kan, ahli neraka gue Beb. Gitu kan, atau tiba-tiba karena visinya adalah bukan sampai di sini doang gitu kan, karena sudah memikirkan yang jauh lebih tinggi dari itu. Kalau gue lebih jauh terpilih anggota DPR, jadi gue udah ngambil semuanya dari hikmahnya aja, tiba-tiba gue terpilih, terus gue jadi corruption. Kan, ya buat apa juga gitu. Jadi sekarang ini gue di titik yang embrace what is coming to me gitu. Kalau dulu masih mungkin,
Wanda Hamidah 10 tahun lalu, apalagi 20 tahun lalu masih full with ambitions gitu. Kalau sekarang, kalau kata Rumi, apa yang mencarimu, apa yang kau cari mencarimu. Kita ketemu di tengah gitu. That's the perfect thing sih menurut gue. Jadi udah nggak pakai ego, udah nggak pakai ambisi lagi. Mau dipilih, alhamdulillah, nggak dipilih juga nggak apa-apa kok. Gue di titik itu aja. Luar biasa banget ya Wanda Hamidah nih. Udah Beb, enough talking about politics, let's talk about other stuff now. Kalau kan dirimu juga sekarang aktif di dunia perfilman nih ya, kayaknya lagi sering banget nih syuting dulu. Dulu tuh gue kayak nggak mau film, nggak mau acting, kayak oke. Terus tiba-tiba pada suatu hari, kayaknya di pandemi deh gue mulai main film. Pandemi? Karena ya itu kan, lagi I don't sepi really have job gitu. Mbak ada tawaran series 8 episode. Oke, let's do it gitu. Itu pertama. Pokoknya semenjak gue pernah sih main film. Dulu waktu zaman muda pernah main ya? Beberapa kali, cuma I'm not into it gitu. Kalau sekarang yang gue malah mulai, dan gini loh kayak anehnya, gue ngambil film ini di usia gue yang nggak lagi muda, Beb. Ketika di usia muda, gue menolak semua tawaran film, dan gue sampai mau dulu kan zaman kita muda, kalau sinetron kayak lo di kontrak tutup mata 300 episode. Itu gue pas kuliah sama nyokap gue masuk kantor Multivision yang, "Mah gimana nih, nanti kalau aku tanda tangan kontrak 300 episode aku nggak bisa sekolah," gitu. Akhirnya oke, no. Jadi nyokap gue juga nggak maksain, oke deh, nggak berani deh, nggak gitu. Nah kalau sekarang kan gue ngerasa gue udah I achieve most everything, thank God ya, alhamdulillah. Gue mau jadi politisi, gue udah pernah jadi politisi. Gue mau jadi modeling, ya cover majalah apa semuanya udah lah ya, Beb. Mau bintang Lux juga udah selesai gitu. Tapi oh iya, film belum nih gitu. Jadi walaupun terlambat nggak apa-apa, kesempatannya ada ya embrace aja. Jadi gue sebetulnya mulai serius di acting nih baru-baru aja. Jadi awalnya tuh dari pandemi karena ada series. Iya. Habis itu terus oke juga ya, kok menyenangkan memerankan sesuatu, terus syutingnya enak, beberapa minggu di Garut, terus the team was nice. Seru ya kalau syuting tuh asik ya. Asik. Terus ketika jauh, dulu kan anak-anak juga masih kecil, gue berat. Sekarang anak-anak udah besar, ketika mereka libur mereka bisa nyusul ke Garut misalnya. Oke, kesini gitu, jemput gampang. Jadi gue udah mulai, oke, not bad gitu. And the money is also not bad gitu ya. Jadi anak gue bisa kuliah dengan baik gitu. Jadi, gue start to enjoying it gitu. Jadi ya udah sih, yang tadinya nggak passion ya jadi passion sekarang gitu. Karena gue bisa mencoba karakter yang berbeda-beda dari semua karakter, antagonis ya. Dari semua karakter yang pernah diperanin, karakter apa yang lu paling ngerasa cocok atau justru sebaliknya, atau justru ini challenging banget nih gitu, yang paling lu suka deh, your favorite character? Belum ada jadi masih harus ini ya, kita tunggu ya. Pengennya ada sih yang kayak di film atau di sinetron, kayak pernah sih gue main sinetron panjang ya. Lo kalau menderita lo harus menderita banget, nangis-nangis kan capek ya, gue tuh nggak bisa nangis lagi orangnya gitu. Terus kayak kalau lo di sinetron, kalau lo jadi antagonis, antagonisnya mesti marah gitu, yang enggak gitu kayak pengen dapet film yang gue pengen coba film yang, tapi nggak tahu deh masih ada atau enggak ya. Kalau ada tawaran yang gue pengen coba action banget, kenapa ya action banget gitu, gue pengen cobain film action sih. Belum kesampaian film action ya, sayangnya harus kita horor doang. Jarang film action gitu sih. Action belum ya, Beb ya? Jadi banyaknya drama. Antagonis juga I thought gue mungkin nggak bisa memerankan antagonis. Oke juga antagonis gitu. Jadi ya enjoy sih semuanya. Luar biasa ya seorang Wanda Hamidah. Menurut gue tuh lu tuh superwoman banget sih, Beb, dari modeling. Iya. Ya elah, begini-begini aja, ngoceh doang ya nggak sih? Dari modeling iya, notaris iya, politician iya, bintang film iya.
Apalagi Survival. guru yoga, iya. Ya, survival of the fittest, gue mesti mesti survive dan beradaptasi dengan segala macam yang gue perankan. Tapi ya balik lagi ya, yang penting passion sih, passion yang penting gitu. Nah, gue ngerasa gue punya passion di semuanya itu. Luar Gitu. biasa banget. Satu lagi pertanyaan gue. Apa yang membuat lu into yoga? Awalnya gimana sih ceritanya? Dari kapan sih, Beb? Gue yoga tuh dari 20 tahun lalu sih. Udah lama Dari juga ya? saya 5 bayi, terus gue into yoga ketika nikah, punya bayi. Terus kan dulu kan gue olahraganya kan tim ya, atau gue waktu itu diver, Trisakti Diving Club. And then tapi kan ketika Tuh udah kan olahragawan juga, luar biasa banget nih Ibu satu ini kemarin emang ya. baru naik Rinjani. Luar biasa. Naik gunung juga loh. Wah, Memang- gila. Tapi memang gue suka olahraga, jadi gue ngerasa mudah. Mau olahraga apapun, lo ngajak gue tenis, ayo. Lo mau ngajak gue golf, oke. Karena gue dasarnya emang suka olahraga. Jadi apapun bisa gue gitu merasa ya. mudah, gampang untuk Mengikuti olahraga apapun. olahraga apapun. Kalau dulu kan gue basket ya, basket kan lo mesti latihan rame-rame. Tim, Terus yang kedua diving gue udah nggak bisa, punya bayi, punya suami, gue udah nggak dikasih lagi ke mana-mana, kan lo pasti mesti you have to go out of town. Terus udah gitu akhirnya yoga, gue ketemu passion di yoga. Waktu itu studio belum banyak ya, 20 tahun lalu ya. Nggak kayak sekarang setiap 500 meter ada studio yoga. Kalau dulu kan masih baru ada di Cipete kali, Jakarta Selatan gitu. Jadi dan di yoga makin lama gue makin suka yoga karena nggak melatih fisik tapi juga melatih mental ya. Kan kita punya guru yang sama. Ya. Jadi Itu kalau yoga tapi kalau dia jadi guru, gue beginner terus. Jadi yang paling penting sebetulnya karena gue suka filsafat, yoga juga banyak filosofinya. That's why kayak yoga itu yang penting. Gue masih ingat kata Mas Arief, it's not on the mat, it's outside the mat. Kalau di on the mat kan lo suka frustasi, you have to conquer your own fear kan. Sebetulnya yang kita lawan di luar mat itu juga kita pikir enemy kita adalah orang lain. No, it's ourselves. Yes. It's our laziness, it's our fear. Itu Our kan yang kita overthinking. lawan. Our thinking, our worries, anxiety gitu, kayak kecemasan kita sendiri, ketakutan kita, keresahan kita, ketegangan kita is all in you're fighting yourself sebenarnya. Dan ini yang diajarin di yoga, gimana kita bisa tetap tenang di tengah situasi yang under pressure itu. Jadi kalau buat aku ya, it's a complete package menurut gua. Bener, karena gini ya, pada saat kita yoga, kita ngelakuin satu gerakan yang udah biasa nih kita lakuin, tapi terus udah gitu kita mikir macem-macem, maksudnya we are not present, itu pasti nggak bisa, langsung hilang balance. Itu menurut aku sesuatu banget, itu yang yoga is about mind, body, and soul kali ya, maksudnya benar-benar interconnected mindfulness ya, lebih ke mindfulness gitu. Jadi benar-benar begitu kita pikirannya kesana kemari berantakan tuh udah, jadi goyang-goyang ya, padahal udah biasa gitu. Jadi it's not only about the body gitu kan, but how you connected with your mind. Dan ketika lo nggak yoga, lo jadi mindfulness juga. Maksudnya let's say ketika gue syuting ya gue fokus, mind gue ya udah di situ ketika gue mengerjakan. Jadi udah nggak kemana-mana. Kita kebiasaan untuk when lo ngajar yoga ya gue ngajar yoga. Ketika gue doing notary thing ya gue my mind is there. Jadi nggak gitu. Kemana-mana ya, nggak lari-larian pikirannya. Wes luar biasa deh. Thank you banget Wan, thank you banget. Udah, keren banget ya. Udah lewat 30 menit. Oh my god, so fast. Tapi ya sebelum berakhir gue kepengen ada pesan atau sesuatu yang ingin disampaikan nggak kepada para penonton Hierarki Insight di luar sana? Mungkin especially untuk para wanita mungkin yang di luar sana gitu. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari seorang Wanda Hamidah. Pasti banyak. Gak harus untuk perempuan gitu, tapi feel free to. Banyak sih pesan. Pertama, selalu melakukan apa yang kamu sukai. Passionate itu penting banget ya. Soalnya supaya kamu melakukan sesuatu itu dengan segala rasa sukacita, nggak dalam keadaan terpaksa. Itu yang paling penting. Jadi kamu melakukannya happy, walaupun capek, you're happy gitu. Terus yang kedua, jangan takut gagal. Jadi you can always start again. Dalam hidup gue ini, gue sebetulnya beberapa kali
kembali ke titik nol gitu, dan jangan takut untuk kembali ke titik nol. It's okay to start over again gitu kan. Sometimes it's good buat mental kita untuk tidak takut gagal. Jadi kalaupun gagal ya nggak apa-apa, gue udah pernah coba dari awal kok, gue udah berkali-kali kembali ke titik nolan. Itu yang membuat kita survive, dan we learn from our mistake, dan kita bisa menjadi menjadi manusia yang lebih baik lagi, ya hopefully lebih berhasil lagi, lebih sukses lagi. Jadi jangan pernah takut untuk. Tapi kegagalan itu harus kita jadikan pembelajaran ya. Kalau enggak ya you are just doing the same mistake again and again ya. Kita mau keluarkan dari circle itu. Anggap itu sebagai satu cara untuk kita lebih berkembang dan lebih growth, tapi in mind kali ya, lebih tepatnya nggak sih gitu loh. Ya lebih bijaksana lagi. Lebih wise, betul. Lebih wise. Keren banget, thank you so much Wanda Hamidah. Seorang wanita yang super banget. Buat saya ini luar biasa banget ya beliau. Ya multifungsi. Kalau kita ngomongin multiperan ini, multiperan banget in a real world gitu kan. Luar biasa banget. Thank you banget Beb udah datang ke Hierarchy Insight. Terima kasih teman-teman di luar sana yang sudah nonton Hierarchy Insight. Tetap bersama saya di minggu depan, ketemu lagi di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat sebuah perubahan data menjadi insight. Terima kasih.